Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia-Nya dan juga kesehatan. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, Allah berikan kita dapat maksimalkan dan juga kita mampu eh, beribadah, senantiasa beribadah dalam rangka ketaatan kepadanya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke hadirat Allah kepada Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya yang tetap istiqomah, kemudian juga mendapat syafaat kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah memasuki kelas yang ke-34 ya di Lampung Siroh Community ini yang membahas tentang Sirah Nabawiyah mulai dari awal sampai dengan saat ini sudah 34 pertemuan atau 34 kelas yang sudah kita jalani. Mudah-mudahan dari kelas-kelas yang sudah kita jalani ada bekas-bekas, ada ilmu, ada hikmah yang dapat kita ambil khususnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kalau hanya sebatas sakofah, kemudian hanya sebatas pengetahuan, saya rasa akan sangat kurang kalau kita hanya mengambil Sirah Nabawiyah baru sebatas pengetahuan, baru sebatas hafalan, sakofah, dan segala macamnya. Alangkah baiknya pelajaran-pelajaran atau materi-materi Sirah Nabawiyah itu dapat kita implementasikan seharusnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bergerak, dalam kita berdakwah, dalam kita menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Karena apa? Karena memang kehidupan Rasulullah SAW itu merupakan suatu teladan yang patut dan harus kita ikuti dan harus kita dalami sehingga kita menjadi umatnya yang benar-benar mengikuti apa-apa yang beliau jalankan. Baik, Ifati Bila rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuki di kelas yang ke-36 ya. 34 pada kesempatan hari ini, artinya memang sudah hampir sepertiga atau lebih ya, 2/3 dari periode Mekah sudah kita lalui, dan saat ini kita memasuki tema pemboikotan, walaupun memang pekan lalu pekan ke-33 sudah disampaikan oleh Ustadz Hafiz ya tentang pemboikotan. Insya Allah pada saat ini akan kita sampaikan, akan saya berusaha sampaikan tentang akhir dari pemboikotan Rasulullah SAW terhadap Quraisy, apa namanya, pemboikotan Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Artinya kita melompati ya 3 tahun masa pemboikotan. Walaupun saya sedikit mengulang, memang kemarin Ustadz Hafiz sampaikan latar belakang dari pemboikotan Quraisy terhadap pendukung dakwah, terlebih lagi dari kepada para sahabat, adalah keinginan Quraisy itu untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Artinya mereka berusaha agar bagaimana caranya dakwah Rasulullah itu berhenti. Sehingga diputuskan adalah untuk bagaimana mereka itu, orang-orang Quraisy itu berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun lagi-lagi Rasulullah SAW tetap menggunakan unsur asobiyah untuk menjaga keberlangsungan dakwah, kemudian juga menjaga beliau agar tidak diusik oleh orang-orang Quraisy, sehingga sampai pada masa pemboikotan ataupun perjanjian pemboikotan orang-orang Quraisy itu, Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tetap teguh, tetap kokoh walaupun mereka dalam keadaan kafir.
walaupun mereka dalam keadaan musyrik, tidak beriman, sebagian besar gitu kan, hanya beberapa yang saja yang masuk Islam dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, namun mereka tetap berusaha membela Rasulullah SAW. Inilah unsur asobiyah. Jadi bukan karena keimanan mereka membela Rasulullah, tapi karena unsur asobiyah, dan inilah yang sering saya sampaikan, unsur asobiyah itu benar-benar kuat dan melekat dalam orang-orang Quraisy. Sehingga mau bagaimanapun, mau dianggap salah sekalipun, kalau memang itu keluarganya, maka harus dibela seperti itu. Sehingga mereka berusaha melindungi Rasulullah, dan orang-orang Quraisy secara kolektif itu memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Walaupun nanti ada bani-bani yang lain ya, yang memang seharusnya menjadi pembela Rasulullah dari keturunan Abdul Manaf kan. Selain Bani Hashim dan Bani Muthalib ada Bani Naufal dan juga Bani Abdus Syams seperti itu. Nah, karena memang Bani Naufal dan Bani Abdus Syams itu menyimpang atau menyingkir gitu kan, tidak ikut-ikutan, sehingga mereka termasuk dari konsorsium ataupun termasuk dari orang-orang Quraisy yang ikut menandatangani perjanjian pemboikotan gitu. Jadi yang diboikot itu adalah Bani Hashim, kemudian Bani Muthalib, dan juga para sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam. Kemudian kemarin juga dikisahkan bagaimana Abu Thalib benar-benar membela keponakannya, dan juga Abu Thalib dan juga keluarganya Bani Hashim, sehingga untuk mengantisipasi pembunuhan dari orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah, maka Abu Thalib itu mendirikan Syi'ib ya. Mendirikan Syi'ib itu adalah suatu kawasan di lembah dekat dengan Ka'bah, sekitaran situ. Kemudian disebut Syi'ib Abu Thalib, kemudian mendirikan tenda-tenda di sana. Jadi orang-orang yang diboikot dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan juga para sahabat itu diungsikan lah, diblokade ataupun dipisahkan dari pemukiman mereka, kemudian ditempatkan dalam suatu lembah yang dinamakan Syi'ib Abu Thalib, dan mereka mendirikan tenda di sana. Dan ya mereka selama 3 tahun itu hidupnya di sana gitu. Dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu hidup di sana, juga para sahabat, termasuk juga di dalamnya yang paling utama adalah Rasulullah SAW. Sampai nanti kita sampai dengan saat ini, artinya kita sudah melompati 3 tahun masa pemboikotan. Artinya ini kita di pemboikotan itu diawali di awal tahun ke-7 ya, tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-7 kenabian, sampai dengan awal tahun ke-10 kenabian gitu. Jadi walaupun memang kemarin disampaikan oleh Ustadz Hafiz, tidak banyak data yang bisa disajikan, karena memang dari buku-buku Sirah Nabawiyah, karakteristik penulisan Sirah Nabawiyah itu periode Mekah itu tidak terlalu banyak sebenarnya yang dapat diambil datanya ya, yang dapat kita ambil datanya untuk menjelaskan pemboikotan. Jadi hanya ya nanti ada kisahnya seperti kemarin disampaikan, ada orang-orang Quraisy juga beberapa yang berusaha untuk menyeludupkan lah bahan makanan ke dalam syi'ibnya. Kemudian bagaimana para sahabat ataupun kolega-kolega mereka juga berusaha membantu, walaupun mereka dari luar luar Syi'ib, kemudian juga dan segala macamnya lah. Jadi mereka berusaha untuk membantu kerabat-kerabatnya atau kolega-koleganya yang diboikot gitu. Jadi hanya gambaran umum yang bisa disampaikan, sehingga tidak terlalu detail bagaimana proses ataupun bagaimana keseharian dari pemboikotan itu. Hanya dikisahkan mereka makan makanan seadanya, bahkan daun-daun yang tumbuh itu mereka makan, kulit dan segala macamnya gitu. Memang dalam 3 tahun itu luar biasa. Jadi penderitaan Rasulullah, para sahabat, dan juga termasuk orang-orang yang belum masuk Islam dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu luar biasa selama 3 tahun. Bayangkan kalau kita 3 tahun itu tidak dapat berjual beli, kemudian tidak diberikan akses pangan dari luar, kemudian ya segala-galanya dari dalam gitu. Luar biasa itu penderitaannya gitu. Ya para sahabat sih mending gitu, menderita cuman balasnya nanti surga. Yang kurang mending kan
Artinya yang agak bingung kan kita dengan itu asobiahnya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka mati-matian membela Rasulullah, membela keluarganya, tapi atas dasar asobiah. Nah ini jadi kerugian gitu. Jadi nanti di akhirat ya nggak diperhitungkan sebagai pahala karena mereka tidak beriman kan. Seperti itu. Uh, itu. Nah kemudian kita masuk bagaimana proses boykot itu berakhir. Artinya setelah 3 tahun pemboikotan berjalan terjadi perpecahan di kalangan elit. Nah ini memang dampak buruk dari Quraisy sebenarnya. Artinya pemboikotan itu sebenarnya langkah terakhir Quraisy untuk mereka sudah frustasi gimana caranya nih menghentikan dakwah gitu. Mulai dari negosiasi ke Abu Thalib kan sudah kita jelaskan ya bagaimana negosiasinya, kemudian mulai dari menyiksa para sahabat dari masing-masing klannya mereka sendiri. Kemudian juga mereka juga tidak beriman, tidak mau kembali ke agama sebelumnya, seperti itu, tetap beriman. Kemudian sampai dengan aksi kolektif yang pada mulanya memang aksinya individu-individu, artinya masing-masing bani, masing-masing klan di Quraisy itu menyiksa kelompoknya yang sudah masuk Islam di masing-masingnya itu. Namun proses pemboikotan ini adalah aksi kolektif dari mereka. Jadi ada kesepakatan dewan, istilahnya kalau kita bilang dewan ya, Dewan Kota Mekah itu sepakat untuk memboikot ataupun ya bahasanya apa kalau boikot itu ya seperti itulah, memboikot Bani Hashim, Bani Muthalib agar mau, tujuannya hanya satu sebenarnya, agar mau menyerahkan Muhammad gitu, agar mau menyerahkan Rasulullah untuk mereka bunuh, itu aja. Nah ini kan suatu kehormatan, membela kehormatan itu, asobia itu kan gitu, membela kehormatan, jangan sampai anggota keluarga ini bisa disakiti bahkan dibunuh gitu. Maka Bani Hashim dan Bani Thalib itu mati-matian untuk itu. Nah kemudian setelah 3 tahun, artinya pemboikotan ini berjalan dan terjadi, maka orang-orang Quraisy ini kalangan elitnya juga nggak bersatu, artinya mereka pecah juga gitu. Perpecahan ini ya pasti akan logis karena apa? Karena memang kezoliman di dalamnya itu nyata. Perpecahan ini merupakan dampak logis dari boikot yang mereka lakukan karena beberapa hal. Yang pertama adalah kezoliman pemboikotan dan dampaknya itu sangat sangat nyata. Artinya nggak bisa ditutupi lah, gitu. Ya kalau kita melihat sekarang Palestina itu nggak bisa ditutupi lagi. Semua media baik itu yang Muslim, yang pro ataupun yang kontra itu menyoroti kezoliman dari Israel lah seperti itu. Jadi artinya bukan lagi masalah agama, bukan lagi masalah keimanan bagi orang-orang Quraisy. Ini masalah sisi kemanusiaannya, sisi kemanusiaan dan kekerabatan tokoh-tokoh yang tidak terlalu musuh dakwah itu begitu tersentuh gitu. Ya sekarang coba lihat kalau dulu ya, saya masih ingat gitu dulu masih mahasiswa itu teriak-teriak Palestina itu ya hanya kita-kita aja kan. Ya. Itu hanya aktivis-aktivis dakwah aja lah gitu. Orang-orang yang tidak mengenal tidak ikut taklim lah, gitu, tidak ikut pengajian dan lain sebagainya itu ya nggak aware terhadap Palestina, hanya ya sekilas saja gitu. Namun hari ini kita lihat semua orang, bahkan pemerintah, bahkan artis, bahkan orang yang tidak berhijab sekalipun, bahkan orang yang bukan Muslim sekalipun itu awareness terhadap Palestina itu luar biasa, bahkan melebihi kita yang dulu gitu. Jadi kalau kita dulu semangat teriak Palestina, Gaza, dan segala macamnya gitu, bebaskan. Sekarang kita nggak perlu teriak lagi, mereka yang sudah meneriakkan. Dulu masih ingat saya aksi boykot itu banyak yang menentang, pemboykot, maksudnya bukan boykot di ini ya, Quraisy ya, pemboikotan terhadap produk-produk Israel itu nggak berguna gitu, nggak ada manfaatnya. Tapi sekarang saya lihat banyak warung makan, tempat-tempat makan yang pro Israel itu sepi sekarang. Kemarin saya pulang baru dari Jakarta, Bogor itu sepi. Biasanya ramai tuh, macet gitu biasanya. Sekarang Masya Allah gitu. Luar biasa animo ataupun semangat kita, baik itu yang sudah lama mengaji ataupun bahkan yang baru melihat sisi kemanusiaan dari Palestina itu luar biasa semangatnya. Jadi, nah seperti ini juga yang dikisahkan ataupun yang disampaikan di proses pemboikotan Quraisy ini. Artinya
eh, tokoh-tokoh elit-elit Quraisy yang pada awalnya ataupun yang pada dasarnya itu tidak terlalu memusuhi dakwah selain dari Abu Jahal ya, di lain Abu Jahal ataupun dan golongannya yang memang benar-benar keras terhadap dakwah, itu mereka sisi kemanusiaannya tersentuh. Ya artinya gini ya, bisa kita secara kasat mata aja, selama 3 tahun, 3 musim haji itu apa namanya orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib dan para sahabat Rasul itu diboikot. Ya di dalamnya kan mesti ada wanita, ada anak balita, walaupun tidak kita dapatkan datanya ada bayi di situ ya. Tapi kemarin Ustadz Hafiz menyampaikan ada bayi yang lahir di situ gitu ketika proses pemboikotan. Itu kan mereka butuh makan, butuh gizi yang cukup. Itu mereka menangis setiap hari, setiap malam mereka menangis. Pastikan sisi kemanusiaannya itu akan menyentuh gitu. Janganlah berbicara masalah keimanan dulu kan. Pasti secara normal manusia itu akan melihat tersentuh lah sisinya, sisi kemanusiaannya dan memunculkan simpati terhadap sesamanya kan seperti itu. Kalau tidak simpati juga berarti ada yang salah gitu dalam dirinya kan seperti itu. Jadi melihat selama 3 tahun bahkan ya jamaah haji pun datang ke situ kan melihat kondisi ini apa nih kan gitu. Mekah yang harusnya kota suci, tempat yang suci, tempat yang dimuliakan, kok ada kezoliman di dalamnya, ada apa namanya hal-hal yang tidak sesuai, ada kejahatan yang terlalu nyata yang dinampakkan seperti itu. Ya saya katakan tadi mirip seperti Palestina hari ini atau Gaza lah. Gaza yang semua orang semua media massa itu memberitakan pasti bagi orang yang walaupun bukan Islam atau bahkan di luar Islam melihat sisi kemanusiaan, melihat dari gambar-gambar, video-video yang beredar di media sosial tentang kondisi Gaza itu pasti akan simpati. Saya nggak habis pikir bagi orang-orang yang nggak simpati terhadap mereka gitu. Seperti itu. Artinya sisi kemanusiaannya mesti tersentuh. Bahkan saya ada kawan ya, setiap melihat video-video tentang Gaza itu mesti menangis gitu. Melihat kondisi Gaza, melihat balita-balitanya, orang-orang tuanya yang sudah sepuh itu terzolimi oleh Zionis itu pasti akan tersentuh. Walaupun mereka lagi-lagi tadi bisa jadi di luar Islam bahkan gitu, pasti akan tersentuh dan pasti akan bergerak bagaimana menggerakkan hatinya untuk menolong mereka seperti itu. Nah, pemboikotan pun seperti ini. Jadi dari jauh mereka bisa mendengar tangisan anak-anak kecil karena kesulitan makan. Intinya kejahatan itu terlalu nyata, terlalu vulgar untuk ditampilkan di kota suci Mekah. Dan ini memang akan memunculkan simpati. Dan ini memang juga bagian dari apa ya? Kalau bilang strategi Rasulullah, ya bisa jadi termasuk strategi Rasulullah. Gitu. Orang yang dizolimi itu cenderung akan mendapatkan simpati dari banyak orang. Walaupun dia tidak akan melihat agamanya, dia tidak akan melihat sisi keimanannya, tidak. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan pasti akan mendapatkan simpati. Karena memang terzolimi kan seperti itu. Jadi ya itulah sisi menguntungannya. Walaupun lagi-lagi kita juga tidak akan berharap gitu, tidak boleh berharap untuk dizolimi sebenarnya. Tidak boleh berharap juga untuk dijahati oleh orang lain gitu. Jadi jangan harap kita dalam apa namanya kaidah Islam itu jangan berharap kita itu akan bertemu musuh gitu. Jangan bertatang menenteng lah istilahnya, jangan nantang-nantang gitu. Tapi kalau memang harus bertemu musuh, maka tunjukkanlah ketegaran kita kan gitu. Jadi jangan berharap kita bertemu musuh, tapi kalau kita ditakdirkan untuk bertemu musuh dan ya misalnya malam-malam lah antum pulang dari taklim atau pulang dari mana, ya jangan harap ketemu begal kan gitu. Jangan harap ketemu ya, perampok gitu. Tapi kalau memang harus bertemu dan harus memang qadarullahnya bertemu, maka tunjukkanlah izah Islam, ketegarannya gitu untuk membela, untuk menghadapi itu gitu. Jadi ya itulah gitu. Jadi Quraisy ini mulai terpecah belah karena kezoliman dari kejahatan pemboikotan ini sangat-sangat nyata. Satu hal yang tidak terfikirkan oleh Abu Jahal dan komplotannya adalah perpecahan ini. Ya, dipikir mereka tuh akan solid dengan memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Gitu. Namun mereka nggak berpikir akan
sampai dengan terjadi perpecahan ini. Ya harapannya kan awalnya solid. Kita harus membunuh Muhammad bagaimanapun caranya. Ya salah satunya adalah dengan memboikot, dengan cara memboikot Bani Hashim, Bani Muthalib dan juga para sahabat yang sudah masuk Islam, maka diharapkan kita akan solid. Namun pada kenyataannya mereka tidak sesuai dengan harapan gitu. Jadi ternyata ada orang-orang yang tadi yang kemarin disampaikan Ustaz Hafiz, ada orang-orang yang berusaha menyeludupkan, kemudian ada orang-orang yang berusaha membantu, kemudian ya lain sebagainya lah. Jadi banyak yang berusaha untuk membantu, yang simpati dan juga untuk menolong Rasulullah SAW dan juga Bani Hashim dan Bani Muthalib gitu. Kemarin Ustaz Hafiz mencontohkan siapa namanya? Hakim bin Hizam. Nah, Hakim bin Hizam itu kan dari Bani Asad ya, ponakannya Bunda Khadijah gitu kan. Hah? Bukan Bani Asad. Bani Asad, Bunda Khadijah itu dari Bani Asad. Ya, Asad bin Abdul Uzza. Nah, itu Hakim bin Hizam. Beliau yang dulu sebelum apa namanya? Rasulullah diangkat sebagai menjadi seorang rasul, beliau yang menghadiahi siapa? Zaid bin Harisah kepada Bunda Khadijah gitu kan. Melihat ya Hakim bin Hizam baru pulang dari dagang, melihat ada budak-budak yang ini mereka apa Hakim bin Hizam tuh beli gitu sekelompok budak, kemudian dijajarin dihadiahkan, mau menghadiahkan kepada bibinya Bunda Khadijah, silahkan pilih yang kau mau ya hai bibiku gitu ya. Akhirnya Bunda Khadijah melihat seorang anak yang luar biasa itu Zaid bin Harisah, maka dipilihlah Zaid bin Harisah menjadi ya pada akhirnya Hakim bin Hizam menghadiahi Hakim apa namanya Zaid bin Harisah kepada Bunda Khadijah, dan kemudian Bunda Khadijah menghadiahi lagi kepada Rasulullah SAW gitu. Jadi Zaid itu hadiah dari hadiah ke hadiah gitu, luar biasa. Pada akhirnya Zaid juga dicintai oleh Rasulullah, bahkan sempat diangkat menjadi seorang apa anak ya pada Rasulullah gitu kan. Walaupun nanti dibatalkan oleh Allah, tidak boleh mengangkat anak kemudian dinisbatkan kepada keturunan gitu. Jadi nggak boleh Zaid bin Muhammad, itu dilarang oleh Allah gitu. Pada akhirnya kembali lagi menjadi Zaid bin Harisah. Dan nanti pada akhirnya dinikahkan dengan siapa? Ummu Aiman ya kan? Kemudian melahirkan anak siapa namanya? Usamah, Usamah bin Zaid ya, yang kemudian menjadi panglima perang yang sangat luar biasa. Nah, Hakim bin Hizam ini tidak memusuhi Rasulullah walaupun dia berada di elit Quraisy gitu kan, dari Bani Asad, dan dia tokoh. Tapi dia berusaha untuk membantu apa namanya paman dan bibinya dan lain sebagainya gitu. Jadi pernah ketahuan, bahkan dalam riwayat itu pernah ketahuan menyelundupkan makanan. Ketahuan sama Abu Jahal lagi, menyelundupkan makanan ke dalam syiibnya Abu Thalib gitu. Terjadi percecokan, pada akhirnya ya dipisahkan lah oleh pihak ketiga lah, ada yang memisahkan ya, dan itu nggak sedikit. Jadi nggak hanya Hakim bin Hizam, ada namanya siapa namanya Hisham bin Amr dan lain sebagainya gitu. Hisham bin Amr ini caranya beda lagi gitu. Jadi dia bawa apa hewan itu, entah itu keledai ataupun lembu atau apalah gitu. Jadi di punggungnya itu ada makanan, dipukul lah itu hewan biar masuk ke sipnya Abu Thalib gitu. Jadi caranya macam-macam lah. Jadi ya berusaha untuk penyeludupkan. Artinya apa? Artinya tidak semua orang Quraisy ini sepakat terhadap Abu Jahal atau terhadap kesepakatan pemboikotan ini, walaupun ditandatangani secara mayoritas gitu. Tapi ya kalau dari sisi suara ya kalau kita bilang sekarang seperti suara gitu, suara pemilihan lah. Walaupun waktu itu nggak ada suara gitu, nggak ada suara voting apa. Ya mereka kalah banyak gitu. Namun ada tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang tidak sepakat dengan pemboikotan ini. Kemudian poin selanjutnya adalah secara kemanusiaan itu juga sangat luar biasa. Melihat mendengar banyak bayi yang menjerit, kemudian apalagi terjadi di tanah suci, kemudian masih ingat ini kan ya, peristiwa apa namanya? Hilful Fudul ya. Hilful Fudul. Apa yang masih ingat gitu. Peristiwa yang di Zoom mungkin ya.
Hilfu fudul itu apa? Apa? Ada yang masih ingat? Kita ada materi tentang hilfu fudul itu di awal-awal. Silakan di chat ataupun di open mic ya. Ya, hilfu fudul itu kan suatu kesepakatan, sebuah reaksi dari orang-orang yang tidak menerima adanya kejahatan. Duduk sini aja. Adanya kezoliman yang dilakukan individu-individu di Mekah ketika itu. Jadi jauh sebelum Rasulullah jadi seorang Rasul kan. Itu Rasulullah masih belasan tahun lah. Masih ikut sama, bahkan sebelum menikah. Rasulullah belum menikah. Itu kan Rasulullah tokoh muda. Ya. Ya. Tokoh muda Hilfudul kan Rasulullah. Jadi Hilfudul itu sebuah aliansi, sebuah reaksi dari adanya kezaliman yang ada di Mekah. Kemudian terjadi perang di sana kan. Perang apa namanya? Perang apa? Perang Fijar ya. Perang Fijar. Iya perjanjian nih, perjanjian apa nih? Ada yang ngechat cuma perjanjian Ustaz. Iya, perjanjian apa? Banyak perjanjian. Mau perjanjian Meja Mudar atau perjanjian Linggarjati itu perjanjiannya. Ya, ilmu fudul itu sebuah aliansi untuk menentang kezoliman. Artinya mereka sepakat akan membela orang yang dizolimi, kan gitu. Kesepakatan itu dibuat oleh banyak banyak kelompok gitu, banyak kaum, banyak bani gitu. Termasuk Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Asad, Bani Naufal kalau nggak salah gitu. Untuk menentang kejahatan-kejahatan orang-orang yang berusaha berbuat kezoliman di Mekah. Itu belasan tahun. Jadi Rasulullah ketika usia belasan tahun itu Rasulullah sudah ikut aliansi itu, Hilfu Fudul itu. Jadi ketika ada seorang yang jahat, maka aliansi ini akan membelanya, akan menstabilkan lah gitu, menstabilkannya gitu. Jadi tidak ada lagi kezaliman di Mekah gitu. Mengharapkan seperti itu. Sampai kapan? Sampai ya kalau perjanjiannya isi perjanjian kan sampai Gunung Sabir dan Hiro itu kan dua gunung di Mekah itu masih berdiri tegak kan gitu. Kalau kita ulas lagi ya Ibu Wudul. Jadi sampai dua bukit ini berdiri tegak maka kita akan tetap ada gitu aliansi itu. Bahkan sampai lautan itu tinggal setetes airnya gitu kan istilahnya gitu. Dan ini yang dilakukan kejahatan oleh individu-individu. Jadi reaksi itu ada Hilfudul itu. Lah ini proses boykot, pemboikotan ini dilakukan oleh satu kaum gitu kan. Satu kota memboikot dua klan gitu. Ya kalau sekarang dua RT atau dua RW lah gitu. Dua RW diboikot, dizolimi, nggak boleh makan, nggak istilahnya nggak boleh dikasih makan, nggak boleh diajak ngomong, nggak boleh didengarkan segala macamnya, dan nggak boleh pedagang luar masuk ke dalamnya, nggak boleh. Nah ini kan kezoliman yang sangat luar biasa. Dan tentunya ada orang-orang yang dulu kan kita bikin hilfudul gitu kan, kita punya aliansi ini, kenapa sekarang kita zolim gitu? Kenapa kita ada kezoliman yang dilakukan oleh kolektif satu Mekah gitu kan, satu kota? Ini nggak bener ini kan gitu. Pasti terjadi gejolak dalam hati mereka, menyimpan perasaan yang terdalam, ini tidak benar dan juga ya nggak sesuai lah dengan aliansi yang pernah kita bangun dulu gitu. Sehingga mereka terjadi pepecahan lah. Walaupun tadi saya bilang suaranya kalah gitu. Pengaruh dari Abu Jahal itu begitu kuat. Jadi tidak banyak yang melawan. Dan ini 3 tahun berlalu, kemudian luar biasa lah kezaliman yang dilakukan. Jadi apalagi ada Ashur Hurum, mereka tahu mengenal bulan suci kan, istilah bulan suci. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ini kan 4 bulan suci dilalui kan selama 3 tahun ini. Dan itu seharusnya tidak terjadi kezaliman. Bahkan kalau ada orang yang melihat pembunuh ayahnya di bulan suci ini nggak boleh diapa-apain. Baru nanti kalau di akhir bulan suci udah masuk maghrib, tanggal 1 Safar misalnya, kan ada setelah Muharram Safar gitu kan. 1 Safar baru tuh pembunuh ayahnya dikejar-kejar gitu. Gitu. Ini kesepakatan mereka sebenarnya. Dan ini selama 3 tahun pasti ada 4 bulan suci di dalamnya. Dan ini luar biasa kezalimannya. Artinya sisi kemanusiaan tokoh-tokoh
yang tidak memusuhi Rasulullah ini akan sangat luar biasa simpati dan timbul. Samalah sekarang. Saya katakan sama dengan kondisi Palestina. Sama kayak kondisi Palestina sekarang. Ini kamu kenapa masuk-masuk? Nah, poin yang kedua, pemboikotan selama 3 tahun tersebut menjadi tontonan yang memalukan bagi Quraisy. Kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah mengetahui kekejaman Quraisy terhadap para pendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Quraisy nggak punya cara lain. Mereka mentok, nggak punya cara, ya akhirnya pemboikotan, gitu, memboikot, gitu. Dan seperti diungkapkan di awal dulu kita ketika kita membahas jahiliyah, ya. Jahiliyah itu nggak punya pemikiran. Gitu. Kata Malik bin Abi apa? Jahiliyah itu tidak pernah memancangkan apa menanamkan pemikiran. Mereka hanya memancangkan berhala. Gitu. Dan Abu Jahal itu dengan kekuatannya, dengan powernya itu, ya dia sedang memancangkan berhalanya gitu. Artinya memancangkan kekuatannya. Jadi sedang memberhalakan dirinya. Ya sama lah kalau sekarang kalau ada orang nggak punya visi misi kan, hanya memancangkan ketokohannya ya sudah gitu. Pemikirannya nggak ada, itu diajak debat nggak mau ya gitulah. Ya itu jahiliyah itu gitu. Jadi jahiliyah itu nggak punya pemikiran, makanya nggak ada cara lain, ya udah exit apa cara apa namanya exit door lah gitu. Cara jalan keluarnya itu pemboikotan. Sehingga semua orang harus mau mengikuti apa yang dia dan golongannya inginkan. Ya pokoknya mau ngelanggar aturan, mau merubah aturannya kan ada aturan di Quraisy itu, ada aturan kesepakatan. Ada tidak boleh berzolim, tidak boleh di bulan haram pun nggak boleh apa namanya terjadi kezoliman, itu 4 bulan haram, tapi mereka langgar. Gitu. Mereka ubah aturannya. Ya, sama kayak sekarang yang ngubah-ngubah aturan gitu ya. MK-nya dirubah segala macamnya gitulah. Ya karena nggak punya narasi, nggak punya pemikiran, gitu. Mereka rubah sendiri. Jadi semua orang harus ikuti apa yang dia inginkan, gitu. Semua orang harus mengikuti apa yang Abu Jahal dan golongannya mau, walaupun itu melanggar aturan. Dan satu negara, ya istilahnya satu negara, satu kota itu semua mengikutinya, gitu. Ya ada kesepakatan Hizbul Fudul, ada kesepakatan bulan haram, itu mereka langgar semua. Ini luar biasa. Di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah itu sudah menutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, gitu kan. Jadi luar biasa gitu. Hatinya udah tertutup, pendengarannya, penglihatannya, dan segala macamnya gitu. Padahal Rasulullah SAW berdakwah kepada orang kafir. Tapi kalau sudah tertutup hatinya, gitu, menutup diri, ya jadi susah gitu, jadi nggak bisa. Jadi mereka ingin menyelesaikan masalah, namun nggak ada ide. Mereka ingin menghentikan dakwah, cuman nggak ada ide brilian yang mereka punya. Gitu. Sehingga mereka mentok, sehingga aturan mereka terabas, walaupun resikonya akan parah, gitu, akan luar biasa parah. Sehingga kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah itu tahu kekejaman Quraisy. Tahu kekejaman Quraisy terhadap para pendukung Nabi SAW. Yaitu jahiliyah itu nggak punya narasi, nggak punya pemikiran. Sebaliknya Rasulullah walaupun dalam tekanan, walaupun tertekan, walaupun dalam kondisi terbatas, tapi tetap dia tenang, kemudian jernih, kemudian tetap berpikir strategik bagaimana caranya ini memenangkan dakwah, gitu. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah sangat luar biasa terhadap menghadapi pemboikotan ini. Gitu. Sifat dasar orang yang hidup berdasarkan petunjuk Allah itu kan kaya akan ide, gitu. Kalau nggak ada petunjuk jahiliyah itu nggak ada idenya tuh, terabas aja semua aturan diterabas. Tapi kalau dia berdasarkan petunjuk, jadi sifat orang yang berdasarkan petunjuk ilahi itu pasti ada banyak ide, kaya akan ide dan gagasan. Kenapa? Karena tadi ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra, suruh membaca dulu dengan ilmu, gitu kan. Jadi kalau orang yang berdasarkan risalah, gitu,
pasti kaya akan gagasan dan ide. Jadi nggak mudah menerabas aturan yang sudah disepakati. Sehingga ketika berhadapan dengan masalah, menghadapi masalah pemboikotan ini misalnya, artinya bisa dinalar, kemudian Rasulullah mencerna, dicarikan solusinya seperti apa. Gitu. Jadi nggak asal nabrak aturan gitu, atau ngubah-ngubah aturan sendiri gitu. Ya, gitulah. Jadi luar biasa ininya. Kezoliman yang dilakukan, kemudian kejahiliahan itu sampai dengan tidak memiliki gagasan untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, kecaman keras Abu Thalib melalui puisi lamiah kepada para pendukung pemboikotan, terutama klan-klan terdekat dari Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Gitu. Jadi Abu Thalib juga punya cara. Abu Thalib ini seorang puitis ya, seorang namanya pembuat puisi juga, dan puisinya luar biasa. Puisi lamiah itu maksudnya adalah puisi yang ujungnya lam semua. Kalau ya, saya nggak tahu bahasa Arabnya seperti apa ya, karena panjang itu, hampir berapa puluh bait gitu. Jadi ujungnya lam semua, makanya disebut puisi lamiah. Jadi bukan jenis puisi kalau lamiah ini, tapi ujungnya lam semua, makanya disebut dengan puisi lamiah. Jadi Abu Thalib itu menggunakan cara puisi. Bagi orang-orang jahiliyah, orang Arab, ya, sering saya katakan puisi itu dianggap sebagai salah satu senjata yang lebih tajam sebenarnya dari peperangan, gitu, dari pedang. Gitu. Puisi itu sangat efektif. Kemarin saya pernah ulas ya, bagaimana puisi itu dapat membuat suatu kaum itu ditinggikan, dan juga bisa membuat suatu kaum itu direndahkan dengan cara puisi. Puisi itu sangat efektif untuk menjatuhkan lawan dan membangkitkan mental sendiri. Memang kita agak sulit kalau sekarang di Indonesia puisi gimana ya, kayaknya nggak terlalu jadi nggak terlalu jadi efek ya. Tapi kalau di jahiliyah itu luar biasa. Bahkan ada buku, siapa penulisnya lupa saya, 2 jilid itu membahas tentang puisi. Puisi-puisinya di zaman Rasulullah ya, yang dilontarkan oleh para sahabat melawan puisi-puisinya kaum-kaum Quraisy untuk menyerang. Jadi sering serang itu lewat puisi. Gak kebayang kalau kita ya berantem perang pakai puisi gitu. Jadi Rasulullah menggunakan puisinya siapa? Hasan bin Sabit. Sekarang kan lagi rame tuh bikin brigade, brigade Hasan bin Sabit. Itu lewat puisi. Hasan bin Sabit, kemudian Ka'ab bin Malik, kemudian siapa? Abdullah bin Rawahah, itu puisi-puisi semua itu. Melawan puisinya nanti orang-orang kafir Quraisy. Puisi itu seperti apa ya? Puisi bom ya, seperti rudal gitu lah. Jadi kalau kita baca perang zaman Rasul tuh jangan hanya baca perang Badar, perang Uhud, itu kan sudah familiar, tapi kita coba masuk lebih dalam lagi. Ada perang puisi namanya untuk menjatuhkan mental lawan. Kayak gitu. Ya kalau sekarang kayaknya perangnya perang opini lah gitu. Sekarang kan gitulah. Nah, puisi ketika itu ya seperti opini. Seperti opini hari inilah. Media massa gitu kan. Ya kita di umat Islam diopinikan sebagai teroris kayak gitu-gitulah. Dibuat ya sehingga ketika ada teroris pasti orang Islam. Kemudian istilah jihad diopinikan seperti apa, istilah bahkan kurikulum perang itu mau dihapuskan kan, perang Badar, perang Uhud dan segala macam yang mau dihapuskan dari pelajaran, itu kan karena propaganda. Seperti itulah puisi ketika zaman jahiliyah. Nah, puisi lamiah itu puisi yang ujungnya lam semua. Panjangnya luar biasa, puluhan bait, beberapa isinya itu mengecam terutama kerabat dekatnya dari Bani Abdul Manaf, itu kan anaknya Bani Hashim, Bani Muthalib, kemudian Bani Abdusyam dan juga Bani Naufal. Itu anak-anak dari Abdul Manaf. Nah, itu mengecam mereka. Mana nih Abu Thalib meredam permusuhan yang mereka harusnya membela kami kan gitu. Abdusyam dan juga Bani Naufal ini harusnya membela Bani Hashim harusnya kan, karena satu klan, satu dari Bani Abdul Manaf. Cuman mereka ya itu nggak mau gabung gitu.
ya pada akhirnya dikecam oleh Abu Thalib. Dan orang jahiliyah itu apa ya? Kalau dikecam kayak gitu, dihina kayak gitu, kehormatannya merasa terusik gitu. Kehormatan terusik bagi wah ini apa namanya Abu Thalib menghina kami gitu. Ya menghinakan kami lah gitu seperti itu. Jadi Abu Thalib menggubah puisi dampaknya besar untuk mental kehormatan daripada Abdus Syam, Bani Abdus Syams dan juga Bani Naufal. Jadi kalau jahiliyah tuh kalau dulu masalah kehormatan tuh sangat sakral. Kalau sekarang nggak tahu deh. Orang udah di tersangka KPK aja masih ini ya. Masih merasa terhormat lah gitu. Nah, ini tiga faktor utama ya. Tiga faktor utama bagaimana pemboikotan itu bisa berakhir. Intinya mereka orang-orang Quraisy ini merasa gusar. Kemudian juga terjadi perpecahan elit Quraisy. Dimulai dengan sikap 5 tokoh. Ini tokoh-tokoh semua nih. Yang melakukan oposisi lah bahasanya ya, terhadap keputusan pemboikotan. Mereka adalah Hisham bin Amr. Yang tadi yang menyelundupkan ini ya, hewan ya. Keledai ya. Keledai dengan berisi banyak makanan ke dalam syibnya Abu Thalib gitu. Jadi mereka tuh mulai merasa malu, kemudian simpati, kemudian macam-macam lah perasaan mereka campur aduk gitu. Kemudian menggelinding menjadi sebuah gerakan gitu. Ya gerakan oposisi lah tanda kutipnya, oposisi terhadap Abu Jahal gitu, terhadap keputusan pemboikotan. Jadi dari sebuah emosi mereka merasa malu, ini di Mekah, kota suci, kemudian masuk waktu suci, waktu-waktu suci 4 bulan hurum itu 4 bulan haram, kemudian jadi wacana mereka, kemudian mereka membentuk gerakan. Ini orang-orang kafir juga gitu. Jadi jangan hanya dikira yang membela apa namanya kemanusiaan itu, membela Palestina itu jangan dikira orang-orang Islam semua, enggak. Jadi orang-orang di luar Islam bisa jadi karena simpati, bisa jadi karena malu. Mereka yang tadinya menggaungkan HAM gitu kan, menjunjung tinggi HAM, ternyata nih ada pelanggaran HAM berat di suatu wilayah gitu, yang luar biasa terekspos, ya mereka malu lah gitu harusnya. Dan kemudian menjadi wacana, kemudian menjadi gerakan gitu, menjadi oposisi. Hisham bin Amr tadi ya, meloloskan gandum, berbicara kepada Zuhair bin Abu Umayyah dari Bani Makhzum. Siapa Zuhair bin Abu Umayyah bin Mughirah? Ya. Ingat Hisham bin Mughirah? Amr bin Hisham bin Mughirah siapa? Abu Jahal, ya kan? Ini berarti nggak jauh-jauh dari Abu Jahal, ya kan? Dari Bani Makhzum. Zuhair bin Abu Umayyah. Ada Khalid bin Walid bin Mughirah. Ini masih saudaraan ya. Khalid bin Walid bin Mughirah, kemudian apa namanya? Amr bin Hisham bin Mughirah. Ini Zuhair bin Abu Umayyah bin Mughirah. Kalau ingat Abu Umayyah, ingat harusnya ada yang ingat nih. Istri Rasulullah SAW. Salah satu istri Rasulullah SAW. Ini saudaraan nih dengan istri Rasulullah. Zuhair ini. Ada yang tahu? Zuhair. Siapa yang tahu? Di Zoom ada yang tahu? Abu Umayyah, Abu Umayyah. Siapa ya? Memang agak ya kalau nggak familiar bingung ya ngapalin nama-nama. Istri Rasulullah salah satunya adalah Ummu Salamah. Nama aslinya siapa? Ummu Salamah. Hindun. Hindun binti Abu atau binti Abi Umayyah. Jadi satu bapak dengan Zuhair. Jadi ini orang kafir Zuhair ini. Jadi apa saudaranya Hindun binti Abu Umayyah. Itu sudah masuk Islam dan ikut hijrah ke Habasyah bersama suaminya ya, Ummu Salamah dan Abu Salamah. Kemudian nanti Abu Salamah meninggal, maka Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Itu. Nanti masih lama itu kisahnya. Tapi saya mau apa namanya? Kasih spill di sinilah gitu.
Jadi ini saudaranya Ummu Salamah yang terdekat ya, Zuhair. Ya, Hindun binti Abu Umayyah. Ini kalau bisa dihafal nama-nama ini nih, karena penting nanti. Nah, Ibu Zuhair ini adalah Atika. Walaupun nanti berbeda ya, Ummu Salamah ibunya itu siapa? Bapaknya Abu Umayyah. Tapi Zuhair ini ibunya nanti adalah Atika binti Abdul Muthalib. Zuhair ibunya. Jadi masih ada kekerabatan dengan Bani Hashim. Ya, karena ibunya adalah saudaranya Abu Thalib. Gitu. Nggak bingung ya? Masih cuma satu inilah. Nggak bingung. Nah, Hisham bin Amr ini datang ke Zuhair. Setelahnya mau ngetes lah. Ya, Hisham sebenarnya udah gusar karena dia sering ngasih bantuan kan. Dia ngetes Zuhair nih. Zuhair kan masih saudara sama Abu Thalib. Wahai Zuhair, apa engkau nggak apa engkau bisa makan enak sedangkan paman-pamanmu di sana itu, saudara-saudaramu yang di sana itu dari Bani Hashim itu sedang kelaparan, sedang diboykot, makan seadanya. Apa kamu bisa tidur enak? Bla bla. Pokoknya dipancing-pancing dulu lah gitu. Ya Zuhair bilang, apa yang bisa aku lakukan? Saya nggak bisa apa-apa, aku sendirian, aku nggak punya pendukung. Sebenarnya aku juga nggak suka kayak gini, gitu kan? Saya juga nggak suka kayak gini, ada yang pemboikotan gitu. Cuman gimana? Mana? Kalah dengan kalah suara dengan Abu Jahal gitu. Saya butuh pendukung. Siapa yang mendukung saya? Kata Zuhair kan. Kemudian Hisham, tenang, engkau sudah mendapatkan pendukung, gitu. Yaitu aku. Tapi kita berdua aja nggak cukup nih, kayak gitu kan. Akhirnya datanglah cari orang ketiga, datang ke Mutim bin Adi dari Bani Manawfal. Mutim bin Adi nanti menjadi apa namanya? Oh, nanti ya di peristiwa peristiwa apa? Taif ya. Itu menjadi pendukung Rasulullah walaupun lagi-lagi tidak masuk Islam. Datang ke Mutim bin Adi. Muti Midadi, kamu gimana perasaan kamu melihat orang lain boykot begini, saya nggak suka begini. Tapi gimana saya nggak punya temen gitu. Saya sebenarnya nggak suka gitu. Tenang, kau sudah dapat pendukung. Siapa? Gitu. Saya, gitu. Hisham bin Amr dan juga ada Zuhair di sana gitu. Datang. Tapi kita nggak cukup nih, cari lagi orang selanjutnya. Datang ke Abdul Bakhtari. Abdul Bakhtari bin Hisham dari Bani Asad. Gitu kan. Datang lagi. Kemudian datang lagi ke Zam'ah bin Aswad. Mereka berlima kumpul sepakat nih kita nggak ridho lah Mekah ini seperti ini, kondisinya luar biasa gitu kan. Kita menzolimi saudara-saudara kita dari Bani Hashim dan Bani Thalib gitu. Setelah mereka bermusyawarah, mereka menyatakan keberatan dan menuntut agar pemboikotan diakhiri gitu. Walaupun di awal tadi gitu mereka nggak saling tahu gitu perasaan masing-masing, sebenarnya nggak suka, cuman gimana gitu kan. Pada akhirnya mereka kumpul berlima bikin strategi. Mereka keberatan. Ya, tadi saya bilang dari perasaan malu, kemudian bikin simpati, kemudian bikin wacana, musyawarah, kemudian membuat gerakan. Setelah itu mereka bermusyawarah, tapi tadi mereka nggak demo gitu. Ya berlima kalah kalau demo. Ya mereka susun strategi, nanti saya yang bicara duluan di Ka'bah gini. Nanti kamu lanjutkan. Ya siap, udah pada sepakat gitu kan. Akhirnya mereka bikin berencana teknisnya, kemudian untuk nanti di Ka'bah seperti apa. Nah, kemudian terjadilah perdebatan. Jadi Zuhair datang berkata kepada kawan-kawannya, aku yang akan dulu berbicara. Keesokan harinya Zuhair kemudian menuju ke Ka'bah, tawaf dulu gitu kan, sebelum berorasi dia tawaf dulu. Ini menandakan bahwa ini sesuatu yang penting. Rasulullah kan gitu, dulu mau mengangkat Zaid bin Harisah juga tawaf dulu kan. Mau angkat jadi anak dia tawaf dulu Rasulullah. Jadi juga orang-orang jahiliyah kalau ingin menyatakan sesuatu yang penting, dia akan tawaf 7 kali, kemudian pakai pakaian yang terbaik gitu kan. Zuhair kemudian tawaf, setelah itu Zuhair berdiri menghadapi tokoh-tokoh Mekah dan kemudian dia berkata, wahai penduduk Mekah, apakah kita makan enak dan memakai pakaian bagus sementara Bani Hashim di sana binasa? Mereka tidak bisa berjual beli, mereka tidak bisa makan enak, mereka segala macamnya. Kemudian demi Allah, aku tidak akan berhenti
sampai tulisan pemboikotan yang zolim itu dirobek, gitu kan. Jadi itu kata Zuhair. Kemudian Abu Jahal dari pojok ngomong gitu, demi Allah, kazabta gitu. Engkau itu keliru. Tulisan itu tidak akan pernah dirobek. Jadi Abu Jahal itu tetap mempertahankan apa namanya posisi pemboikotan. Kemudian tiba-tiba Zam'ah yang lain, kan udah direncanakan nih. Zam'ah dari sudut yang lain, jadi nggak ngumpul mereka dari pojok sana gitu. Nyaut, demi Allah, engkau wahai Abu Jahal lebih keliru gitu, lebih bohong gitu kan, lebih salah. Kami tidak setuju sejak engkau membuat tulisan itu. Kemudian ditambahin Abdul Bahtari menimpal ya. Abu Zam'ah benar gitu kan. Jadi main saut-sautan. Jadi untuk memojokkan Abu Jahal. Jadi tidak semua sepakat dengan pemboikotan. Bahkan banyak yang karena faktor terpaksa ini bikin opini ini. Mereka berlima ini bikin opini dulu, giring-giring opini kepada orang-orang di Mekah gitu. Provokator lah bahasanya. Ya pokoknya orasi mereka berlima saling mendukung, disetting lah, ada settingan ya istilahnya. Saling mendukung, tapi nggak dari satu tempat, dari pojok sana disebar semua. Mutimida juga seperti itu, menyusul. Kalian berdua benar, gitu. Sungguh keliru siapa yang tidak bersikap seperti kalian. Kami berlepas diri kepada Allah dari tulisan itu. Kemudian akhirnya Hisham bin Ammar juga menutup dengan pernyataan yang kurang lebih sama. Gitu. Jadi mereka ini tokoh-tokoh yang besar. bikin apa namanya? Itulah. Kalau di dewan ya di rapat dapat DPR lah gitulah, bisa jadi kan seperti dari banyak partai gitu kan, saling bersuara ya, pada akhirnya yang terpojok lah Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal nebak gitu, mendengar semua itu Abu Jahal berkata, semua pembicaraan ini pasti telah disusun diam-diam di malam hari. Tapi ini tebakan Abu Jahal gitu. Walaupun tebakannya benar gitu. Sudah direncanakan di luar sana, tidak terjadi begitu saja di tempat ini. Ada dari riwayatnya dari Ibnu Ishaq. Jadi apa namanya ditebak gitu. Nah, kemudian datanglah Abu Thalib di situ. Abu Thalib ini secara dia menyaksikan peristiwa itu sebenarnya. Menyaksikan peristiwa itu, kemudian Abu Thalib ini datang karena memang sebelumnya sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Wahai pamanku, semalam saya ada kabar dari langit menyatakan bahwa tulisan tentang pemboikotan itu sudah habis ya, dimakan binatang gitu kan, kecuali tulisan Bismika Allahumma. Gitu. Kata Abu Thalib, kalau engkau benar maka besok aku akan ke Ka'bah, akan berbicara kepada apa namanya Abu Jahal, kemudian akan mempertaruhkan pembicaraan ini. Jadi kalau ternyata tulisan ini benar, maka pemboikotan itu harus diselesaikan gitu. Jadi dibatalkan. Tapi kalau salah, maka taruhannya adalah saya siap menyerahkan keponakan, gitu kan, menyerahkan Rasulullah untuk mereka bunuh. Jadi datanglah Abu Thalib gitu kan. Abu Thalib datang kemudian menyatakan, wahai Abu Jahal, yakinlah bahwa tulisan itu sudah habis dimakan oleh binatang dan kecuali tuliskan Bismika Allahumma. Ini kayak doa mau tidur ya. Ya memang kalau orang-orang Korea gitu, kalau untuk menyatakan sesuatu yang sangat penting mereka pakai kata-kata Bismika Allahumma. Jadi bukan Bismika Lata, Bismika Uzza gitu, Bismika berhala, tapi ini sesuatu yang penting pasti menyatakan dengan Bismika Allahumma. Ya, makanya doa kita juga pun seperti itu ya. Doa mau tidur kan, tidur itu sebenarnya penting ya. Karena nyawa kita kan ditarik-tarik tuh kan. Coba ada yang jamin gak nyawanya balik lagi? Gak ada. Saya pakai Bismika Allahumma. Bismika Allahumma ahya'umut ya. Jadi Abu Thalib itu datang, kemudian bagi Abu Jahal ini lumayan nih, ya kan tadi udah berdebat sama 5 tokoh, ada Abu Thalib menyatakan seperti ini jadi angin segar sebenarnya. Dapat ya mudah-mudahan itu salah gitu kan. Nyatakan situ itu. Kemudian setelah mereka setuju, oke, Abu Jahal setuju, kalau memang tulisan itu sudah habis maka pemboikotan kita akhiri. Tapi kalau tulisan itu masih ada, maka serahkan Muhammad kepada kami agar kami akan bunuh, seperti itu. Sehingga siapa Mutim bin Adi itu masuk. Jadi tulisannya itu di dalam Ka'bah ya, bukan di pinggir Ka'bah tuh, bukan di luar. Tapi karena ini penting, sakral, maka mereka menaruhnya di dalam. Diambil dan ternyata benar bahwa tulisan itu telah habis
dimakan oleh binatang, rayap atau sejenisnya. Dan menyisakan tulisan Bismika Allahumma. Jadi pemboikotan ini pun berakhir dengan posisinya terpaksa. Udah didesak sama 5 tokoh, kemudian ada pernyataan dari Abu Thalib, ada pertaruhan itu, kemudian disepakati, ya sudah. Sehingga Quraisy pun dengan sangat-sangat terpaksa membatalkan pemboikotan. Jadi bukan karena sukarela sebenarnya pemboikotan. Karena pemboikotan itu kan berlaku sampai Bani Hashim itu mau memberikan Rasulullah kan untuk mereka bunuh. Gitu. Jadi akhirnya pemboikotan ini berakhir dengan mereka sangat terpaksa, Quraisy sangat terpaksa membatalkan pemboikotan. Dan stigma yang muncul sudah buruk bagi Abu Jahal dan kawan-kawannya, gitu, karena sudah terlanjur semena-mena, semua terlanjur memaksakan kehendak dan segala macamnya seperti itu. Nah, jam berapa sekarang? Masih jam 5 ya. Pelajaran dan hikmah. Pemboikotan terhadap pendukung Rasulullah menjadi bumerang bagi Quraisy. Boikot merupakan pendekatan kolektif. Ya, saya katakan kolektif karena seluruh elemen Quraisy itu sehingga dianggap sebagai tindakan yang legal yang disepakati oleh seluruh klan di Mekah. Jadi ya istilahnya aturannya dimodifikasi. Di MK lah gitu, ada MK-nya gitu. Hal ini berdampak buruk terhadap citra kota Mekah di mata orang luar dan mengundang simpati banyak pihak terhadap kaum muslimin. Jadi mereka itu secara kolektif melegalkan pemboikotan, melegalkan kezoliman. Jadi ada kejahatan yang dilegalkan oleh mereka, kemudian simpati muncul dari luar. Ya jangan kan dari luar, dari dalam sendiri muncul kan, dari dalam kota Mekah sendiri muncul. Dari tokoh-tokoh yang tidak musuhi, dari orang-orang yang netral, itu pasti muncul. Ini nggak bener ini aturan yang direvisi ini nggak bener kan gitu. Ya kita sudah buat aturan, tidak boleh ada kezoliman, tapi ini ada keputusan Dewan Kota yang membuat pemboikotan, itu kan nggak bener, gitu kan. Tapi mereka nggak punya suara di situ. Pada akhirnya terpaksa mengikuti pemboikotan dan menjadikan citra buruk sebenarnya bagi Mekah. Gitu. Jadi makanya jangan suka nyari lawan sebenarnya kita ini. Kalau bisa dapat simpati, dapatkanlah dari orang di luar Islam ya, dapatkan gitu. Ajak mereka jadi kawan gitu, berkawan. Jangan malah tantang-menteng nantang yang tadinya nggak musuhan jadi musuhan gitu. Kita harusnya banyak cari simpati lah gitu. Yang Muslim seperti itu. Jadi pemboikotan ini dampaknya buruk sekali buat mereka. Artinya Abu Jahal ini dianggap terlalu arogan dan memaksakan diri, terlalu dominan. Kan kita tahu kan ya, Mekah itu kan bukan kerajaan. Mekah itu adalah pemimpinnya adalah kolektif. Dari bani-bani, kemudian keputusan disepakati bersama. Nah, Abu Jahal dalam pemboikotan ini, keputusan pemboikotan ini terlalu dominan, memaksakan kehendaknya agar tujuannya tercapai. Gitu. Nggak suka tokoh-tokoh yang lain itu, nggak suka melihat arogansi dari Abu Jahal, terlalu memaksakan kehendak. Jadi kalau ada yang ingin tampil sendiri, ingin show up sendiri, mereka nggak suka. Makanya ini nggak pas ini, Abu Jahal ini nggak pas keputusannya. Jadi Abu Jahal tuh seperti pemain panggung nomor sendiri gitu kan, pemain tokoh-tokoh lain nggak suka digituin. Makanya perpecahan di Quraisy itu berlanjut sampai nanti bahkan di Badar. Jadi nggak cuma di sini, makanya penting di materi pemboikotan. Sampai di Badar, sampai Abu Jahal itu pecah nanti sebenarnya. Di Badar itu bukan hanya pecah, bukan karena musyrik itu, orang Quraisy itu kalah dari kaum muslimin. Itu bukan hanya kita melihat dari sisi kesolidan dari kaum muslimin. Tapi mereka juga, kita bisa lihat mereka itu pecah di dalamnya. Di Badar itu. Mereka nggak satu, nggak sepakat. Jadi ada yang mau berperang, ada yang nggak mau berperang. Gitu. Jadi ya hikmahnya kita tuh jangan terlalu merasa inferior lah terhadap musuh gitu. Jadi lawan tuh jangan terkesan
superior, kemudian kuat. Enggak, mereka sebenarnya juga pecah. Pecah mereka di dalamnya. Kadang kadang kita yang nggak mampu mematahkan kelemahan lawan, sehingga kita nggak bisa mampu eksploitasi kelemahan mereka gitu. Terkesan mereka kuat, superior, padahal nggak, mereka sebenarnya pecah juga di dalamnya. Kemudian yang kedua, kerugian terbesar Quraisy secara internal adalah terjadinya friksi dan perpecahan elit yang akan berpengaruh jauh terhadap peristiwa-peristiwa berikutnya. Itu Badar tadi. Jadi Abu Jahal tuh tadi saya katakan bukan pemimpin, bukan leader. Ya, dia hanya orator ya. Orator, provokator, ya, pasnya Abu Jahal itu. Selanjutnya, muncul simpati yang semakin menguat dari tokoh-tokoh besar Mekah. Meski mereka masih musyrik, ya, artinya mereka masih kafir terhadap Rasulullah, mereka yang berperan dalam pembatalan boikot menunjukkan simpati tersebut dalam berbagai kesempatan. Tadi Hisham bin Amr ya, muncul lagi nih, menyelundupkan makanan ke dalam syi'ib. Kemudian Mutim bin Adi. Mutim bin Adi nanti posisinya luar biasa ketika Rasulullah SAW diusir, ada proyek Rasulullah yang gagal di Taif. Ketika Taif ingin menjadikan basis dakwah, kemudian gagal, kemudian Rasulullah diusir, Mut'im bin Adilah yang simpati terhadap Rasulullah, yang tadi ikut dalam 5 tokoh yang membatalkan pemboikotan, nanti dia juga akan membantu Rasulullah menjadi jiwar ya, menjadi perlindungan. Istilahnya kalau dia sudah terusir dari Mekah, kemudian ke Taif, kemudian dari Taif juga diusir, Rasulullah mau kembali ke Mekah, cuman tidak ada jaminan. Maka Mut'im bin Adi dari Bani Naufal yang menjamin suaka lah bahasa kita ya, perlindungan kalau ada yang macam-macam dengan Muhammad akan berhadapan dengan saya dan juga Bani Naufal. Gitu. Jadi nggak berani. Ini orang kafir, ini bukan Muslim ya. Sampai akhirnya, sepertinya akhirnya juga kafir ya. Mut'im bin Adi ini. Kemudian Abul Bakhtari juga termasuk yang tadi ya, ia ikut dalam 5 tokoh itu. Abul Bakhtari ini nanti di perang Badar itu sebenarnya ada instruksi dari Rasulullah itu kepada para sahabat untuk tidak membunuh Mut'im bin Adi di perang Badar. Kan Mut'im bin Adi ikut perang Badar nih. Ya mau nggak mau harus ikut karena memang tadi keputusan Asobiyah ya, keputusan Dewan Kota harus perang ya perang. Ketika para sahabat itu melihat Mut'im bin Adi, wahai Mut'im bin Adi, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak membunuhmu. Siapa? Abdul Bakhtari. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak membunuhmu. Nah, Abdul Bakhtari ini punya sahabat, gitu kan, punya teman karib lah, yang ikut perang juga. Apakah teman saya juga dapat perlindungan, gitu kan, kata. Kalau teman kamu tidak, gitu. Ya kalau gitu saya juga enggak, gitu. Akhirnya ya tetap pada akhirnya Abdul Bakhtari meninggal dunia juga. Tewas juga maksudnya. Tewas juga di perang Badar dalam kondisi kafir. Padahal sudah dapat perlindungan dari Rasulullah. Ya diharapkan Rasulullah sebenarnya mengharapkan Abdul Bakhtari ini masuk Islam. Karena tadi sifat kemanusiaannya yang luar biasa. Kemudian Az-Zam'ah bin Aswad menjadi mentua Rasulullah setelah beliau menikahi putrinya. Siapa? Siapa istri Rasulullah? Ayo, di zoom. Ini pengetahuan umum nih, siapa istri Rasulullah yang bapaknya Zam'ah. Jadi, dan ini menjadi istri pertama Rasulullah setelah meninggalnya Bunda Khadijah. Pulang dari Habasyah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Zainab. Bukan. Siapa di zoom ada nggak? Ini pengetahuannya harus ini nih. Saudah binti Zam'ah ya. Saudah binti Zam'ah bin Aswad dari Bani Asad. Saudah ya. Saudah dinikahi setelah Bunda Khadijah wafat ya. Jadi istri pertama Rasulullah setelah Bunda Khadijah itu bukan Aisyah, bukan Zainab, bukan, tapi Saudah binti Zam'ah. Kemudian boikot juga menjadi media promosi dakwah kepada bangsa Arab secara umum, terutama di musim haji saat mereka berada di Mekah. Kondisi ini membuka mata mereka terhadap kezaliman Quraisy dan mengundang simpati kepada kaum muslimin.
Gitu. Alhasil semakin banyak orang di luar Mekah yang memeluk Islam setelah boikot berakhir. Ini luar biasa. Jadi 3 musim haji berturut-turut mereka melihat langsung bagaimana pendukung Rasulullah ini diboikot. Detail tentang kaum muslimin menjadi menarik, kemudian menjadi buah bibir, pokoknya viral lah gitu. Mana-mana kalau sekarang jadi headline terus lah gitu. Di koran-koran jadi headline gitu ya. Sama seperti sekarang Palestina jadi headline terus kan. Terus-terusan diberitakan sehingga banyak orang simpati di luar Mekah itu simpati, kemudian nggak sedikit juga yang masuk Islam. Ya kenapa? Karena mereka tanya kenapa sih mereka diboikot? Karena Islam. Islam itu apa sih? Kan pasti mau mereka belajar Islam lah. Sama kayak Hamas gitu kan, apa Gaza gitu kan. Kenapa sih ini mereka apa Israel tuh nyerang Gaza gitu kan? Oh, ada Hamas. Apa sih Hamas gitu kan? Pasti dicari-cari nih Hamas nih apa, kemudian apa gitu segala macamnya. Gitu. Jadi ya headline-nya terus menarik gitu. Hasilnya apa? Hasilnya ya banyak yang masuk Islam. Sehingga Rasulullah SAW nanti hubungannya dengan dakwah keluar kabilah Mekah. Hubungannya lagi nanti dengan peristiwa apa namanya Baiat Aqabah. Ini berkaitan erat gitu. Dari pemboikotan, kemudian dakwah di luar kabilah-kabilah Mekah, kemudian nanti Baiat Aqabah yang nanti ujungnya adalah hijrah ke Madinah kayak gitu. Jadi ini sangat berkaitan erat. Jadi menjadi babak baru nanti sebenarnya. Babak baru hijrah ke Madinah dari pemboikotan ini sebenarnya. Dari pemboikotan ini mereka penasaran Islam seperti apa, jadi jelaskan, kemudian banyak yang masuk Islam, akhirnya mulai dakwah ke kabilah-kabilah di luar Mekah. Selama 3 tahun diboikot, kaum muslimin mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk menerima tempaan pendidikan langsung dari Rasulullah SAW. Bayangkan. Antum bayangkan sehari aja bersama Rasulullah. Itu luar biasa. Apalagi ini apa? 3 tahun. Gitu. Tidurnya bersama Rasul, bangunnya Rasul bagaimana bertindak, akhlaknya seperti apa, contoh perilakunya seperti apa, itu diikuti sama para sahabat. Luar biasa. Ya bayangkan antum 3 tahun sama seorang profesor lah, guru besar, manalah yang antum kagumi. 3 tahun aja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi di situ. Ya, luar biasa. Jadi full siang malam bersama Rasul. Banyak ilmu yang didapat dari Rasul. Rasulullah mencontohkan perilaku, mencontohkan adab, akhlak. Luar biasa lah. 3 tahun lebih dari cukup. Kalau kita sehari aja udah seneng gitu. Apalagi 3 tahun sama Rasul. Ya, para sahabat luar biasa. Sehingga apa? Tokoh-tokoh besar para sahabat yang menjadi pilar-pilar kebesaran Islam. Kemudian hari banyak yang lahir dari periode sulit ini. Bayangkan tokoh-tokoh yang lahir alumni pemboikotan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Ini lahir dari pemboikotan. Luar biasa. Termasuk Utbah bin Ghazwan. Ada yang kenal? Utbah bin Ghazwan siapa? Bingung lagi ya. Jarang ini diungkapkan. Ada yang bisa ngasih clue? Siapa Utbah bin Ghazwan ini? Utbah bin Ghazwan. Di Zoom mungkin. Ada yang kenal Utbah bin Ghazwan? Ini luar biasa tokoh ini. Jadi Utbah bin Ghazwan ini nanti ketika Umar jadi khalifah, Amirul Mukminin, Utbah bin Ghazwan ini diangkat jadi gubernur. Gubernur Ubulah namanya. Suatu wilayah yang sangat kaya raya. Jadi mengangkat Utbah bin Ghazwan menjadi gubernurnya. Potensi ekonomi luar biasa, daerahnya sangat kaya. Siapa yang paling pas? Umar mikir-mikir, yaudah Utbah bin Ghazwan. Kemudian diangkat. Awalnya nolak. Wahai Amirul Mukminin, aku menolak. Saya nggak mau jadi gubernur. Pusing katanya. Tapi Umar marah. Kalian ini ke saya aja ngasih kerjaan jadi khalifah. Giliran saya merintahkan nggak mau gitu kan. Ya pada akhirnya ya Utbah akhirnya jadi gubernur juga.
kemudian dikasih modal sama Umar, dikasih ongkos, berangkatlah ke Ubulah. Ongkosnya luar biasa banyak. Kata Utbah sama istrinya, ini uang sangat banyak dari Umar. Kita investasikan saja di Ubulah katanya. Oh, istrinya senang bener kan, diinvestasiin. Kemudian yaudah, terserah engkau wahai suamiku, investasikanlah ke proyek-proyek yang menguntungkan, katanya kan. Ya udah diinvestasiin, kemudian bulan berganti terus gitu kan. Kemudian istrinya nanya, wahai suamiku, investasi kita mana hasilnya? Udah ada hasil, udah aman kita, untung gitu banyak gitu ya sudah. Nanti bulan kemudian nanya lagi, mana untungnya kok belum bagi hasil? Udah nanti aja gitu. Sampai istrinya penasaran, datanglah ke temennya siapa? Utbah. Suamiku tuh punya investasi di sini. Kamu tahu nggak gitu? Iya tahu gitu kan. Ya punya harta banyak gitu, diinvestasikan di sini gitu. Oh, harta yang dikasih Umar, iya gitu kata kata temennya kan. Itu harta sudah diinfakkan semua, diwakafkan semua sama Utbah gitu. Jadi investasinya dalam bentuk wakaf gitu. Jadi ya itu investasi yang paling menguntungkan kan wakaf. Pada akhirnya apa? Ya sudah gitu. Ini luar biasa gitu Utbah. Dan Utbah pernah ini Umar mengangkat Utbah itu karena zuhudnya itu luar biasa. Karena pernah Utbah itu berpidato ya di Masjid Ubulah itu, beliau berkata, wahai rakyatku gitu kan, janganlah terpedaya dengan harta yang banyak, hasil bumi yang banyak, perniagaan yang banyak, kekayaan alam di daerah kita ini. Kalian tahu siapa kami? Aku masih ingat, aku adalah orang yang awal-awal masuk Islam, katanya kan. Aku dan sejumlah sahabat Rasulullah itu berada di Si'ib Abdul Thalib gitu kan. Selama 3 tahun kami itu makan seadanya, makan daun-daunan kaktus, makan pokoknya cerita kesusahan lah gitu. Tapi kata Utbah, yang paling menderita dari kami sekarang adalah yang paling menguasai seluruh wilayah di bumi ini gitu kan. Yaitu siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menguasai puluhan negara ketika itu kan jadi khalifah. Umar bin Khattab menjadi khalifah, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah, aku menjadi gubernur Ubulah, yang lain sebagainya disebutkanlah semua. Semua sahabat-sahabat yang memang alumni dari boykot ini. Luar biasa. Jadi selama 3 tahun digembleng oleh Rasulullah di camp Syi'ibnya Abu Talib. Ya, kualitasnya muncullah Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Yang terakhir, Rasulullah SAW menunjukkan kematangan strategi dalam menghadapi boykot yang sangat berat ini. Tidak ada gejolak perlawanan dilakukan oleh pendukungnya. Bayangkan, terlebih para sahabat yang secara pribadi tergolong kuat dan berpengaruh seperti Hamzah dan Umar. Bayangkan ada Hamzah, ada Umar di dalamnya. Yang temperamennya luar biasa, yang kekuatannya luar biasa. Bisa aja mereka tuh berontak dalam pemboikotan. Namanya apa? Rasulullah tuh menunjukkan kematangan strateginya. Bagaimana mengelola Hamzah dan Umar ini agar tidak memberontak terhadap pemboikotan. Karena kan sekarang ada banyak lah kita ini dalam suatu organisasi, dalam suatu ada orang yang tidak ikut strategi, yang merasa diri paling hebat, merasa diri paling kuat, merasa diri paling cerdas, pintar, pokoknya ngomongnya ke sana kemari dilawan lah musuhnya itu, gitu. Itu nggak ngikutin strategi, gitu. Rasulullah itu matang dalam strategi, makanya mampu mengelola Hamzah dan Umar agar jangan sampai jangan sampai memberontak terhadap keputusan Dewan Quraisy. Karena efeknya nanti akan besar. Bisa jadi malah perang satu kota gitu. Seperti itu. Dan itu luar biasa Rasulullah dalam mengelola strategi dan dalam menghadapi pemboikotan ini. Baik, itu yang bisa disampaikan masalah berakhirnya pemboikotan. Setelah ini kita akan bahas dan sudah di-share ya rencana bulan Desember ya. Setelah ini bagaimana Rasulullah SAW berusaha, ada tahun duka dulu, setelah itu kemudian Rasulullah berusaha dakwah keluar kabilah ke Taif, kemudian juga dakwah ke kabilah-kabilah lain sampai nanti bertemu dengan pemuda-pemuda dari Yasrib dan melakukan perjanjian Bai'at Aqobah di sana. Gitu. Baik, Ikhwati Fillah, tafadhol kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan di Zoom ataupun di
Ya, Alan. Hmm. Ya, ya. Kalau di sejarah juga pemboikotan itu ada kisah atau yang terkenal juga yang Romawi yang itu serta yang tidak berhubungan juga kalau misalnya Di sama-sama di kalau sekarang. iya. Kalau spesifik di pemboikotan yang kita bahas, ya sepertinya itu faktor dari Abu Jahal dan kawan-kawannya saja. Jadi belum ada orang-orang Yahudi di dalamnya, belum ada Persia dan Romawi karena memang masih dalam periode Mekah dan itu tidak mencampuri sebenarnya atau mengusik orang-orang Romawi, Persia, apalagi orang-orang Yahudi. Nah, persentuhan dengan orang-orang Yahudi, Romawi dan Persia nanti terjadi peristiwa di setelah hijrah gitu. Mulai dari gesekan-gesekan kepada terhadap orang-orang Yahudi, kemudian setelah itu Romawi dan juga Persia. Kalau di Mekah sepertinya pure tanda kutip ya musuh dakwahnya itu baru Abu Jahal dan kawan-kawannya, Quraisy gitu. Jadi belum ada faktor eksternal, belum ada faktor eksternal karena memang tidak di Mekah itu tidak mengusik ya kepentingan dari Yahudi, Persia ataupun Romawi. Itu. Ya kalau sekarang kan sudah kalau di Gaza melihat kan kalau kita lihat Gaza ya sudah multinasional lah ininya kepentingan-kepentingannya. Baik itu dari sisi ya yang sering di apa namanya wacanakan dari sisi agama kan gitu. Sering itu apalagi termasuk dari sisi wilayah teritorial Timur Tengah yang strategisnya gitu. Ya, sobiahnya juga banyak lah, banyak faktor gitu. Termasuk kemanusiaan dan segala macamnya. Jadi ya walaupun mereka lagi-lagi saya katakan di dalamnya tidak solid juga. Saya yakin mereka nggak solid walaupun belum belum terbukti ya artinya ketidaksolidannya. Saya yakin di dalamnya juga nggak solid antara Zionis, kemudian Amerika, Eropa dan lain sebagainya. Ya kalau ngelihat tabiat jahiliyah di masa Quraisy kan nggak solid juga. Jadi kita ungkapkan tidak solid dan mereka karena banyak faktor. Terutama adalah faktor kehormatan dan juga faktor kemanusiaan. Malu mereka kalau mengatakan apa menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun ada suatu wilayah yang sedang dizolimi, namun mereka tidak mau ataupun tidak mampu untuk menanggulanginya kan gitu. Pasti ya itu membiarkan ya pasti ada ketidaksolidan di dalamnya, ada perpecahan. Makanya ya subhanallah ini luar biasa belajar sirah itu. Orang-orang kafir itu nggak solid kalau kalau kita tahu gitu. Jadi jangan ya saya katakan jangan kita merasa inferior, rendah, kemudian merasa mereka tuh superior, kuat, solid, kemudian kita nggak bisa lawan apa, nggak bisa. Rasulullah dalam masa keterbatasannya pun itu mampu menerapkan strategi, gitu, dan mampu melalui hal-hal yang sangat sulit itu. Mudah-mudahan saudara kita di Gaza juga seperti itu. Dan terakhir podcastnya Ustadz Asep kan menyatakan ya di Siro TV itu, kalau mau menyimak, kenapa orang-orang Gaza itu kuat? Artinya nggak seperti yang ya banyak yang viral di sini lah. Udah pergi aja sih dari Gaza gitu kan. Udah sih ngapain sih gitu. Karena mereka kuat terhadap, bukan hanya kuat terhadap fisik, bukan hanya terhadap militer. Faktor dari keimanan mereka yang membuat mereka itu bertindak secara logis dan keilmuan. Gitu. Makanya saya katakan umat Islam ataupun seorang Muslim kalau dia bergerak bertindak berdasarkan petunjuk Allah, dia akan memiliki kekayaan intelektual. Dengan kekayaan intelektual itu dia memiliki logika yang baik, kemudian memiliki strategi yang baik. Itu tidak seperti jahiliyah yang memancangkan berhala, kemudian memberhalakan dirinya, kemudian apapun aturan yang sudah dibuat dia terabas, dia apa namanya
revisi dan segala macamnya untuk kepentingan dia. Itu mainnya nggak cantik dan nggak nggak logika lah, nggak logis seperti itu. Orang-orang Gaza itu cerdas, ilmuannya mereka, keilmuannya mereka luar biasa. Ya, simaklah di podcast ya, itu di YouTube ya ada podcast ya Step itu. Ahlan, siapa lagi yang mau ini diskusikan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Jazakallah yang sudah hadir online dan juga offline. Kita akhiri dengan membaca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.